Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yoza Wiratama. Saya seorang sistem analis sekaligus tech lead dari Solcode ataupun Solusi Kode Indonesia. Pada channel saya ini, yaitu Belajar Data, kita akan membahas semua data yang saya miliki, ilmu-ilmu tentang data yang saya miliki, yang akan kita rangkum dalam bentuk code, ataupun analisis, ataupun juga science, dan lainnya. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas bagaimana ChatGPT membantu kita dalam menganalisis data. Oke deh. Nah, pada kali ini kita akan langsung aja. Di sini sebelum saya masuk, saya akan menjelaskan dulu bahwa untuk ChatGPT yang saya gunakan adalah versi Plus ya, ataupun ChatGPT 4 ya, gitu. Kenapa? Karena pada ChatGPT 4 atau versi Plus itu terdapat satu menu tambahan yaitu data analisis. Jadi teman-teman bisa langsung klik data analisis dan dia akan berubah pada menunya di atas. Nah, nanti di sini kita akan melakukan data analisis. Oke, sebelum kita melakukan analisis data, tentunya kita harus punya datasetnya dahulu. Oke. Nah, di sini saya mendapatkan datasetnya itu dari Badan Pusat Statistik ya di Kabupaten Waikanan ya. Nah, di sini saya sudah download dalam bentuk Excel, tapi saya sudah coba rapikan untuk dalam bentuk CSV ya. Kurang lebih untuk CSV-nya seperti ini. Kita setat dulu. Nih CSV-nya. Di sini hasil akhirnya adalah tahun, nama kecamatan, eh, jumlah nikah dan rujuk, cerai talak, dan cerai gugat. Oke. Setelah itu, mari kita langsung ya. Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah melakukan upload filenya, file CSV tersebut. Oke. Selanjutnya adalah kita jangan memperlakukan si ChatGPT itu halayaknya mesin pencarian ataupun mesin pencari solusi ya. Tapi kita coba perlakukan dia sebagai expert ya. Namanya expert ya, kita harapkan dia seperti manusia yang berpikir. Oke. Nah, kalau gitu kita coba dari kata-kata yang sederhana dan sopan. Halo, saya sedang mempelajari ya, gitu ketika aja mempelajari data nikah, talak, cerai, dan rujuk berdasarkan data CSV tersebut. Tolong bantu saya mempelajarinya. Oke. Tik. Oke, nah di sini dia akan melakukan respon. Saya akan membantu. Oke, dan setelah merespon tersebut, dia akan melanjutkan analisisnya. Jadi sini simak dalam fase analyzing. Oke, selesai. Dia menjelaskan bahwa dari data tersebut ada beberapa kolom yaitu tahun yang mana menunjukkan tahun kejadian, kecamatan, nama kecamatan, nikah dan rujuk adalah jumlah kasus, cerai talak juga jumlah kasus, dan cerai gugat juga jumlah kasus. Oke deh. Nah di sini untuk memulai analisis kita bisa melihat beberapa aspek seperti, nah dia sendiri melakukan penyaranan. Oke, bisa tolong jelaskan kepada saya soal hasil analisis Anda seperti poin di atas. Oke, udah kayak gitu aja. Sederhana dulu aja. Kayak gitu. Saya yakin saat Anda ingin melakukan analisis data, teman-teman sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bisa kita tanyakan di awal ataupun mungkin di belakang. Kenapa? Mungkin di sini tuh ada hal-hal yang belum kita ketahui, yang mana nanti itu dia bakal memberikan saran yang di luar dari dugaan kita. Kayak gitu sih. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, di sini dia langsung memberitahu bahwa menganalisis tren per tahun, membandingkan jumlah kasus per kecamatan, menganalisis perubahan tren kecamatan tertentu selama periode 2022 hingga 2022. Nah, di sini dia melakukan analisisnya gitu untuk nikah dan rujuk untuk setiap tahunnya, cerai talak untuk setiap tahunnya, cerai gugat untuk setiap tahunnya gitu. Nah, di sini dari data ini kita bisa melihat bahwa jumlah kasus nikah dan rujuk meningkat. Oke, jadi meningkat nih dari tahun 2020 ke 2021 gitu. Namun mengalami penurunan di tahun 2022. Jumlah kasus cerai talak menurun secara signifikan menurun secara signifikan dari tahun 2020 hingga ke 2021 dan naik lagi di tahun 2022. Artinya itu dia naik turun ya gitu kan. Jumlah kasus cerai gugat juga melakukan peningkatan tajam dari 2020 ke 2021 dan tetap tinggi di tahun 2022. Oke. Nah, di sini pun juga setelah itu dia akan melakukan perbandingan
antar kecamatan. Setelah itu, nah di sini menariknya adalah dia juga bisa menampilkan dalam bentuk infografis atau grafis ya, gitu. Ini tren dan rujuk dari kecamatan-kecamatan tersebut ya, gitu, per kecamatan. Di sini bisa kita lihat ini terdapat ini adalah jumlah kasusnya dan ini tahunnya. Bisa kita lihat nih, dia naik nih, perlahan-lahan naik dan turun. Jadi kalau misal terus itu di sini ada juga untuk kecamatan yang lain. Jadi ini ada 3 ya, gitu kan. Jadi untuk kecamatan nih Kasul, Belambang Umpu, Semengu ya, gitu. Nah, dan Umpu Semengu di sini sempat 000, mungkin tidak ada datanya. Terus di sini juga kita bisa lihat nih untuk kecamatan lainnya, gitu. Ini adalah dia menampilkan dari 3 kecamatan dulu saja sih kayaknya. Nah, terus tren nikah dan rujuk yang jadi di sini dia akan melakukan, ini adalah analisis yang selanjutnya. Nah, kita juga bisa memberikan beberapa permintaan seperti tolong tampilkan infografis dari hasil analisis Anda. Dah, kayak gitu. Dia akan menampilkan dalam bentuk infografis ya. Oke, di sini dia akan mencakup 3 hal. Pertama adalah ringkasan tren per tahun untuk nikah, rujuk, cerai, talak, dan cerai gugat. Visualisasi perbandingan jumlah kasus di beberapa kecamatan, tren perubahan di kecamatan yang sama yang telah kita lihat sebelumnya. Oke, maka dari itu di sini dia akan mulai melakukan analisisnya untuk infografisnya. Oke. Kebetulan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dibantu dijawab oleh si ChatGPT. Oke. Nah, sebelum itu kita coba lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata nikah dan rujuk itu jauh di atas ya. Dan ini ya, kita lihat ini nikah dan rujuk nih naik terus turun gitu. Sedangkan untuk yang cerai talak itu melakukan penurunan dan juga tetap turun ya, tapi walaupun tadi kasusnya naik sedikit. Sedangkan kalau misal untuk cerai gugat itu naik dan dia masih di tempat yang agak sama kayak gitu. Sedangkan ini ada perbandingan jumlah kasus untuk di beberapa kecamatan, gitu kita bisa lihat ya perbandingannya. Terus ini adalah tren per kecamatan untuk nikah dan rujuk, cerai talak, dan cerai gugat. Nah ini ya perbandingannya ya. Ini bisa kita lihat nih yang paling tebel nih ya kayaknya tuh ini adalah Umpu Semengu ya, kayak gitu ya kayaknya ya. Oke, Oke, selanjutnya adalah, nah misal teman-teman punya pertanyaan sendiri nih, kebetulan saya sudah siapin beberapa pertanyaan untuk kasus ini ya. Di sini saya bisa coba berikan beberapa pertanyaan, misal tren dan pola. Oke, di sini coba saya cantumkan. Oke, dia akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Nah, ini rata-rata. Nah, kebetulan sebenarnya usia pernikahan tidak ada di dalam datasetnya. Cuma kita coba lihat bagaimana dia berusaha menjawabnya gitu. Untuk menghitung rata-rata usia pernikahan, kita memerlukan data mencakup usia individu yang ada saat menikah. Oke, nah pertanyaan adalah artinya dalam kata lain dia tidak bisa menjawab itu karena apa? Tidak ada informasi tentang usia di dalam dataset yang kita punya. Gitu ya. Selanjutnya adalah tren peningkatan penurunan jumlah pernikahan perceraian gitu. Nah, ini sudah dibuat bahkan dalam bentuk infografis. Ini pola musiman gitu. Untuk menganalisis ini, sebenarnya untuk pola musiman ini dibutuhkan data bulanan kayak gitu ya. Nah, karena kita cuma memiliki data tahunan, kita lihat nih bagaimana dia menjawabnya gitu kan. Untuk menganalisisnya adanya pola musiman gitu kan. Nah, artinya dengan kata lain dia tidak bisa menganalisis itu karena tidak adanya data per musim atau per bulannya kayak gitu ya. Nah, kalau gitu kita bisa coba tanyakan apa pola yang Anda pelajari dari data set tersebut, terutama pada kabupaten. Kita bisa spesifik seperti itu, Kabupaten Umpu Semengu gitu. Sip. Nah,
gitu. Kita bisa bertanya hal-hal yang cukup itu kecamatan ya, kalau nggak salah tadi ya. Saya ngelakuin kesalahan. Oh ya, dia melakukan koreksi ya bahwa bukan kabupaten tapi kecamatan gitu. Nah, jadi teman-teman sangat bisa malahan itu bertanya spesifik pada kecamatan tertentu ya. Di sini tidak ada kasus nikah gitu. Tidak. Ini dia merekomendasikan histogram atau distribusi frekuensi dengan dan satu lagi adalah box plot ya. Nah, saat ini dia melakukan analyzing untuk membuat visualisasi tersebut. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini menarik kan ya? Dia bisa membuat visualisasi seperti ini yang dapat membantu kita dalam mempelajari data tersebut ya, kayak gitu. Nah, ini distribusi jumlah kasus nikah dan rujuk di berbagai kecamatan gitu. Ini adalah jumlah kasusnya gitu. Terus di sini adalah frekuensinya. Terus di sini juga untuk yang kasus cerai frekuensinya juga. Dan ini juga untuk kasus cerai gugat ya gitu. Oke, selanjutnya di bawah adalah ini menggunakan untuk menggunakan box plot dia. Nah, di sini ada jumlah kasusnya. Oke, box plot untuk jumlah cerai itu kurang lebih seperti ini nantinya. Nah, di sini adalah yang ingin saya tekankan adalah bila teman-teman memiliki data yang dalam bentuk CSV ataupun Excel, itu bisa dilampirkan ke ChatGPT dan teman-teman memiliki seorang expert yang bisa diajak berdiskusi gitu. Mungkin teman-teman memiliki pertanyaan yang lebih spesifik gitu, karena itu berhubungan dengan pekerjaan teman-teman, itu bisa ditanyakan di sini. Sekian dari saya, semoga video yang saya share ini, yang saya buat ini tentang data analisis di ChatGPT ini dapat membantu teman-teman, menginspirasi teman-teman, dan mempermudah teman-teman hingga mengefisiensikan pekerjaan teman-teman. Gitu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.